Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini saya akan kembali membahas mengenai cara menyesuaikan watt speaker dengan watt power agar tidak merusak speaker ya teman-teman. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu mengenai hal ini atau bagi kalian yang masih pemula, silahkan bisa disimak saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kalian tentunya ya teman-teman. Nah, jadi kemarin ceritanya juga ada yang request di kolom komentar ya teman-teman. Bang, tolong buatin tutorial bagaimana cara menyesuaikan watt speaker dengan power agar tidak merusak speaker. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan buatkan ya teman-teman. Sebenarnya untuk di channel ini saya juga sudah pernah buat video seperti ini ya, yaitu cara menyesuaikan watt speaker dengan watt power. Tapi karena ini ditanyakan lagi ya saya buatkan saja ya teman-teman, karena untuk video yang lama mungkin sudah nggak muncul ya. Nah, jadi sebagai disclaimer, di sini saya hanya sharing ya teman-teman apa yang saya tahu, jadi bukan bermaksud untuk menggurui apalagi merasa paling pintar. Jadi bagi kalian yang mungkin kurang suka dengan video kali ini, silahkan bisa di-skip saja ya teman-teman. Nah, di sini saya ada beberapa contoh speaker ya. Ada 4 speaker yang memiliki watt yang berbeda ya tentunya, karena ukurannya juga berbeda ya teman-teman. Nah, kembali ke tema ya, bagaimana sih cara menyesuaikan watt speaker dengan watt power agar tidak merusak speaker ya. Sebenarnya ini simple ya teman-teman. Kita bisa melihat spek speaker yang kita punya ya. Yang paling utama kita harus melihat spesifikasi speaker yang kita punya terlebih dahulu. Seperti contohnya di sini saya ambil contoh dari yang Legacy ini ya teman-teman. Di sini dituliskan untuk RMS-nya 100 watt, kemudian programnya 200 watt. Nah, kalau kalian yang belum tahu mengenai RMS itu apa dan program itu apa, RMS adalah singkatan dari Root Mean Square ya, atau daya rata-rata dari sebuah perangkat audio. Jadi di sini kita bisa artikan untuk speaker Legacy ini untuk daya rata-rata atau daya yang dikeluarkan terus-menerus selama speaker ini digunakan, yaitu di angka 100 watt ya teman-teman. Sedangkan kalau program itu sama dengan maksimal power. Untuk program sendiri bisa kita artikan daya yang bisa diterima oleh si speaker dalam sesaat. Hanya beberapa detik saja ya teman-teman, bisa dibilang ini daya puncak atau daya maksimal yang bisa diterima oleh speaker. Nah, terus bagaimana agar speaker ini awet? Power yang seperti apa yang kita gunakan agar speaker ini bisa awet? Kita bisa menggunakan power dengan daya 100 watt, itu sudah cukup ya teman-teman. Kalian bisa beli power dengan daya 100 watt untuk speaker Legacy ini, itu sudah bisa mengangkat atau membunyikan speaker ini ya, karena di sini sudah jelas dituliskan untuk RMS atau daya rata-rata dari speaker ini yaitu 100 watt. Kemudian kalau kalian mau membeli power yang 200 watt itu pun juga nggak masalah ya teman-teman. Itu pun nggak jadi masalah karena di sini untuk daya maksimal yang bisa diterima oleh speaker ini juga 200 watt. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cara mencocokkan daya speaker dengan power agar speaker lebih awet ya. Jadi kalau kalian menggunakan power 100 watt, itu sudah dijamin awet ya teman-teman untuk speakernya. Baik power atau speakernya juga dijamin awet untuk jangka panjang. Kalau kalian menggunakan power 200 watt pun itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Nah, terus kemudian di sini juga ada contoh lagi untuk speaker Audac ini. Dituliskan untuk maksimal powernya 100 watt. Berarti untuk RMS-nya ini sekitar 50 watt ya teman-teman, karena untuk RMS itu setengah dari maksimal power. Jadi untuk speaker Audac ini kita bisa carikan power dengan daya 50 watt, itu sudah cukup ya teman-teman untuk membunyikan atau mengangkat si speaker ini ya. Kalaupun kita mau menggunakan power 100 watt pun itu nggak jadi masalah ya teman-teman. Terus kemudian di sini juga ada contoh lagi ya, untuk ini ada speaker CIC. Di sini untuk dituliskan program powernya itu 120 watt. Berarti untuk RMS-nya itu sekitar 60 watt ya. Berarti untuk speaker ini kita bisa gunakan power 60 watt, itu sudah cukup ya teman-teman. Terus di sini juga ada lagi speaker Twitter ya, yaitu dari ACR 9KH. Untuk di sini dituliskan maksimal powernya 150 watt. Berarti untuk RMS dari speaker ini 150 watt dibagi 2 yaitu sekitar 75 watt ya. Nah, jadi untuk speaker ini kita bisa menggunakan power 75 watt, itu sudah bisa maksimal ya untuk suaranya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, sebenarnya simple kalau kita mau memasangkan speaker dengan
power agar speakernya awet untuk jangka panjang ya, kita bisa melihat spesifikasi dari speakernya. Tadi sudah saya terangkan ya. Terus muncul pertanyaan, lalu mana yang menjadi patokan saat menggunakan power antara RMS atau program? Yang jadi patokan itu RMS ya teman-teman. Karena sudah saya bilang tadi, RMS itu adalah daya yang bisa dihasilkan terus-menerus oleh speaker dan juga power tentunya. Kalau untuk maksimal power itu hanya daya yang bisa diterima hanya dalam beberapa saat saja ya teman-teman, atau dalam beberapa detik saja oleh si speaker ini ya. Jadi kalau kalian cari power buat speaker, kita harus lihat RMS-nya ya, atau yang menjadi patokan itu RMS-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, oke ya teman-teman, sekian untuk video kali ini. Penjelasan di video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagi kalian yang mungkin belum paham, bisa ditanyakan aja nanti di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.